Bab 36. Biarkan kekuatan pemuda meledak. Qin Wentian menoleh ke belakang untuk melihat, hanya untuk melihat Fen Lei dengan lincah memposisikan dirinya di pohon, semudah dia bergerak di tanah. Hebat! Qin Wentian tersenyum sambil melirik Fen Lei. Fen Lei menenangkan dirinya, seraya ia membengkokkan busur di tangannya hingga bentuknya menyerupai bulan purnama, dilengkapi dengan 3 anak panah. Si gendut ini memang jenius. Fen Lei menyeringai, namun Qin Wentian tak bisa membantah. Si gendut vulgar ini memang jenius. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu, atau aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Orfon melirik tajam ke arah Fen Lei yang berada di atas pohon, memancarkan niat membunuh. Urusi yang di samping dulu. Fen Lei terus menyeringai, seolah tidak mendengar apa yang dikatakan Orfan. Qin Wentian mengangguk, lalu menerjang pemuda yang berdiri di samping Orfan dengan tatapan dingin. Saat suara Fen Lei menghilang, seketika itu juga, 3 anak panah yang ia tembakkan ke udara berubah menjadi 3 set pedang tajam tak tertandingi, semuanya menyasar Orfon. Dan tepat saat ketiga anak panah itu berubah, Fen Lei sudah menyiapkan 3 anak panah lagi, tanpa gerakan sia-sia, seolah-olah ia menyatu dengan busur panah. Kali ini, jiwa astral terlihat berkelebat di belakangnya, sangat cemerlang. Melalui 9 lapisan surgawi, terdapat miliaran dan triliunan konstelasi. Semua jenis kultivator, bela diri stellar dapat eksis. Sedangkan Fen Lei, jiwa astralnya dipadatkan dari sebuah busur berbentuk bulan sabit. Pada saat itu, anak panah yang dipasang bersinar dengan cahaya astral saat ditembakkan ke langit. Qin Wentian sudah bertarung dengan antek-antek di samping Orfon. Keduanya melepaskan jiwa astral mereka, palu surgawi bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi, sementara jiwa astral lawan Qin Wentian adalah gunung es, yang memberikan efek dingin dan dingin pada setiap serangannya. Peng! Saat telapak tangan mereka bertemu, Qin Wentian bisa merasakan gelombang energi dingin memasuki tubuhnya, mencoba membekukan meridian bintangnya. Sementara telapak tangan lawannya bergetar hebat, ia terdorong menjauh dari benturan, hampir mati rasa. Meskipun Qin Wentian berada di level 8 alam pemurnian tubuh, kekuatan yang mampu ia miliki jauh melampaui itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Qin Wentian mengerutkan kening karena khawatir, seolah-olah ada gelombang besar ki iblis yang menuju ke arah mereka. Ada kawanan binatang iblis yang sedang menuju ke arah kita. Qin Wentian, cepat bunuh dia. Raut wajah Fen Lei menjadi muram. Kali ini, ia melepaskan kendali atas panah pengubah arah, dan dengan kekuatan penuh jiwa astralnya, Fen Lei dengan cepat menembakkan panah lurus, menyegel jalur pelarian lawan Qin Wentian. Gemuruh! Energi astral tirani dalam tubuh Qin Wentian bergejolak dengan liar, mengalir bagai pasang surut lautan di sepanjang meridian bintangnya. Seluruh tubuhnya menyerupai naga yang mengamuk saat ia melancarkan serangannya dengan raungan dahsyat. Wajah lawannya memucat saat anak panah lain melesat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan dari atas. Suhu di sekitarnya turun drastis saat kedua tangannya berubah menjadi tombak es yang digunakan secara bersamaan untuk menangkis anak panah yang datang dan menyerang Qin Wentian. Mati! Raung Qin Wentian. Kekuatannya yang tak terbatas menghancurkan tombak es itu menjadi pecahan-pecahan es, melesat dengan energi tirani yang mengguncang tubuh lawan dengan dahsyat. Meskipun lawannya mencoba mundur, panah yang dipenuhi energi astral itu menembus otaknya, memakukannya ke tanah. Orfon tak berdaya menyaksikan rekannya mati sia-sia. Ia terhalang untuk menolong karena rentetan anak panah yang ditembakkan dari busur Fen Lei. Meskipun kekuatan anak panah Fen Lei biasa saja, kendalinya sungguh luar biasa. Anak panah yang ditembakkannya bahkan bisa berubah arah di tengah terbang, membuat lawan lengah. Pada saat ini, ki iblis semakin kuat. Qin Wentian mengalihkan pandangannya dan melihat sekawanan serigala iblis berlari kencang ke arah ini. Lari! Fen Lei menembakkan 3 anak panah lagi, melompat turun dari pohon raksasa, dan berbalik untuk melarikan diri. Qin Wentian pun tersadar dan bergabung dengan Fen Lei yang melarikan diri. Bunuh mereka semua. Di belakang mereka, Orfon mengumpat. Kali ini, ia telah membuang muka dan mengumpulkan 4 orang untuk mengejar Qin Wentian, tetapi selain dirinya, yang lainnya telah tewas. Yang lebih menyebalkan lagi, adalah meskipun ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada lawan-lawannya, ia tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya karena rentetan panah yang dilepaskan oleh Fen Lei. Qin Wentian membeku. Ia mencoba memahami makna di balik kata-kata Orfon, lalu melirik Fen Lei yang berada di sampingnya.
Dari puncak pohon, aku bisa melihat sekelompok orang berlari menuju area ini di belakang para serigala iblis. Mungkin mereka sedang mengendalikan Raja Serigala Iblis. Seharusnya ada orang di antara mereka yang memadatkan jiwa astral tipe penjinak binatang buas. Wajah Fenley dipenuhi kekhawatiran, tetapi ia melanjutkan. Untungnya, jiwa astral yang kau padatkan itu sangat tirani. Tak kusangka kau mampu menghasilkan kekuatan sebesar itu saat kau baru berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Si gendut ini, apa dia jenius atau idiot? Dalam situasi mendesak seperti ini, dia masih punya waktu untuk menganalisis jiwa astralku? Qin Wentian menatap Fenley tanpa berkata-kata sebelum berkata, mari kita pikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa kita dulu. Serigala iblis di hutan ini jelas lebih cepat dari kita, dan mereka bisa dengan mudah merobek batang pohon, jadi memanjat pohon bukanlah pilihan. Kurasa kita tidak bisa melarikan diri, kata si gendut dengan nada muram. Tak lama kemudian, bayangan serigala iblis muncul satu demi satu, melesat di depan mereka dari samping sambil terus berlari ke depan. Kawanan serigala iblis ini jelas sedang menggiring mereka dan memperlakukan mereka seperti mangsa. Tepat ketika Qin Wentian dan Fenley terkepung, serigala-serigala iblis di depan menghentikan langkah mereka dan berbalik, memamerkan taring mereka. Tatapan mata mereka yang kejam dipenuhi jejak kegilaan yang mengerikan. Buk, buk. Qin Wentian dan Fenley pun berhenti. Qin Wentian melihat Fenley telah membuang busurnya sebelumnya. Sebagai gantinya, sebuah korona bercahaya mengelilingi tangannya, dan cahaya astral memancar, menyatu menjadi busur astral. Biarkan kekuatan masa muda meledak. Saat suara Fenley menghilang, seluruh tubuhnya menyala seperti api unggun. Gelombang tekanan astral yang mengerikan terpancar darinya, dan cahaya astral yang cemerlang bersinar terang bagai matahari, membuat serigala-serigala di sekitarnya ragu-ragu dan bahkan sedikit mundur. Jejak ketakutan terlihat di mata para serigala saat tekanan yang dipancarkan Fenley meningkat dan mulai membubung tinggi, mengintensifkan dengan cepat. Saudaraku, lindungi aku. Kita harus membunuh Raja Serigala. Tatapan tajam Fenley tertuju pada Raja Serigala, seekor serigala raksasa. Bas! Seberkas cahaya astral yang cemerlang melesat bagai bintang jatuh ke arah Raja Serigala yang besar. Raja Serigala meraung dan mengayunkan cakarnya yang bersinar dingin, tetapi kekuatannya tak cukup untuk menangkis panah astral. Panah itu terus melesat, membidik kepala Raja Serigala. Melolong. Serigala raksasa itu melompat mundur, berusaha menghindari anak panah itu. Panah astral itu bergerak seolah memiliki sepasang mata, berputar di udara, mengikuti gerakan Raja Serigala. Ekspresi serigala raksasa itu seperti seorang pria yang sedang dilanda ketakutan. Tahu bahwa ia tak akan mampu menghindari panah itu, serigala raksasa itu menggerakkan cakarnya di depannya, berharap setidaknya dapat mengurangi dampak panah astral. Namun, panah astral tiba-tiba mengubah jalur terbangnya dan menembus salah satu kaki belakang Raja Serigala, menyebabkan tubuh besar Raja Serigala itu terpaku ke tanah oleh kekuatan energi astral yang dahsyat. Qin Wentian dan Fenley segera melompat maju, menerjang Raja Serigala. Beberapa serigala muncul, menghalangi jalan Qin Wentian dan Fenley. Enyahlah! Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya, dan sebuah palu surgawi muncul di tangannya. Melompat ke udara dan mengayunkan palu itu dengan anggun, palu yang bermandikan cahaya astral itu meledakkan tubuh seekor serigala, menyebabkan daging dan darah berceceran di mana-mana. Gerakan Qin Wentian mengalir tanpa henti, saat ia menyalurkan teknik pemurnian palu seribu tempa dalam sebuah tarian. Menyerang serigala-serigala iblis di sisi kiri dan kanannya. Ia membantai jalan melalui darah serigala-serigala iblis itu. Tatapan Fenley tetap tertuju pada tubuh Raja Serigala. Berlari cepat ke depan, ia mengarahkan busur astralnya ke arah Raja Serigala dan menembakkan 3 anak panah peledak secara berurutan. Raja Serigala itu masih ingin menggunakan cakarnya untuk meredam dampak anak panah, tetapi bagaimana mungkin ia melakukannya ketika Fenley menembakkan anak panahnya dari jarak sedekat itu? Kekuatan yang terkandung dalam anak panah peledak itu sangat dahsyat dan mendominasi. 2 anak panah langsung meledakkan cakar Raja Serigala, sementara anak panah terakhir meledakkan kepalanya. Cantik! Senyum lebar tersungging di wajah Qin Wentian. Raja Serigala itu setidaknya seekor binatang iblis tingkat 4. Dibantai begitu mudah oleh Fenley meskipun kekuatannya setara dengan seorang kultivator alam sirkulasi arteri tingkat 2? Saat ini, sosok Fenley tampak lebih tinggi dari sebelumnya,
memberi Qin Wentian perasaan bahwa Fan Li sangat bisa diandalkan. Awo! Pada saat ini, suara lolongan serigala yang dingin bergema di seluruh hutan gelap. Di belakang serigala-serigala iblis itu, dua sosok muncul. Salah satunya adalah seorang pemuda berbalut kulit binatang. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, ia duduk di atas seekor serigala raksasa. Di sampingnya, Orfon juga muncul, tersenyum dingin sambil menatap Qin Wentian dan Fan Le. Di matanya, mereka sudah mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa di antara sekelompok pelamar Akademi Bintang Kaisar ini, akan ada satu yang memiliki batas garis darah. Orfon menatap Fan Le dengan kaget. Fan Le sebenarnya memiliki batas garis keturunan yang memungkinkannya menggunakan kekuatannya untuk membantunya dalam pertempuran. Batas garis darah. Qin Wentian bergumam dalam hati. Di bawah bimbingan Paman Hitam, tentu saja, dia tahu apa itu batas garis darah. Bergantung pada afinitas, kemampuan sensorik, bakat, dan tekad mereka, para kultivator memadatkan jiwa astral mereka melalui hubungan bawaan dengan konstelasi tertentu. Ada beberapa yang memiliki energi yang sangat besar dalam darah mereka, energi yang dapat diwariskan kepada keturunan dari garis keturunan yang sama. Namun, tidak semua keturunan mampu membangkitkan kekuatan laten garis keturunan mereka. Beberapa mampu, sementara yang lain tidak. Setelah beberapa generasi, garis keturunan hampir pasti akan menipis dan terdilusi. Namun, masih ada beberapa pengecualian yang entah bagaimana dapat memicu potensi mereka, menyebabkan darah di dalam diri mereka terbangun. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan yang dianugerahkan oleh garis keturunan leluhur mereka. Selain itu, terdapat berbagai jenis batasan garis keturunan yang memberikan kekuatan dan peningkatan berbeda kepada para kultivator. Sedangkan untuk Fan Le, garis keturunannya memungkinkannya untuk menyalakan potensi dalam darahnya, sehingga meningkatkan kemampuan bertarungnya secara signifikan. Sungguh sial. Ternyata kita mengincar orang yang salah. Fan Le mengumpat pelan sebelum mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Nama garis keturunanku adalah garis keturunan api Empirean, dan itu mampu meningkatkan kemampuan tempurku secara signifikan. Aku bisa mentransfusikan energi garis keturunanku kepadamu, membuat darah di tubuhmu untuk sementara memiliki efek yang sama dengan garis keturunan api Empireanku, sehingga meningkatkan kemampuan tempurmu secara signifikan. Benar. Qin Wentian mengangguk setuju. Fan Le tidak membuang waktu lagi. Tingkat energi di sekitar telapak tangannya mulai berfluktuasi, akhirnya berubah menjadi telapak tangan berdarah yang membekas di punggung Qin Wentian. Energi garis darah api Empirean mengalir ke tubuh Qin Wentian melalui jejak darah. Pada saat ini, Qin Wentian dapat merasakan darah di tubuhnya bergejolak, dan kekuatan di dalam dirinya mulai melonjak. Gemuruh. Pada saat itu, Qin Wentian gemetar hebat. Saat ini, tekanan yang dilepaskan dari tubuhnya mampu membuat hati para kultivator paling tangguh pun bergidik ketakutan. Hah? Fan Le tercengang saat ia menatap Qin Wentian. Wajah Qin Wentian memerah, sementara tubuhnya tampak memancarkan gelombang kekuatan mengerikan yang tampaknya setara dengan binatang purba. Ia gemetar hebat, seolah-olah energi itu ingin melahap Qin Wentian sendiri. Apa yang terjadi? Tanya Fan Le. Entahlah. Dalam darahku, sepertinya ada energi aneh yang melahap energi dari garis darah api Empirean yang kau transfusikan padaku. Aku tak bisa mengendalikannya lagi. Tubuh Qin Wentian bergetar hebat, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kakekmu, penolakan garis keturunan? Mungkinkah ini terjadi? Wajah Fan Le yang penuh daging bergetar. Qin Wentian juga memiliki batas garis keturunan, dan dari penampilannya, tampaknya garis keturunannya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan garis keturunan api Empirean yang dimiliki Fan Le. Fan Le memahami dengan jelas bahwa biasanya, kekuatan mereka yang memiliki batas garis keturunan akan tetap tersembunyi dan hanya muncul dalam keadaan khusus. Qin Wentian adalah seseorang yang memiliki garis keturunan yang belum terbangun, yang perlahan mulai terbangun sebagai hasil dari kontak dengan garis keturunan api Empireannya. Aku ingin tahu, apakah mungkin untuk membangkitkan garis keturunan Qin Wentian sepenuhnya? Jika berhasil, Qin Wentian akan dapat menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membantunya dalam pertempuran. Namun, jika gagal, garis keturunan Qin Wentian akan hilang selamanya. Bab 37, membalikkan hitam dan putih. Tatapan Orfon semakin dingin, dan niat membunuh di matanya semakin kuat.
Ia menyaksikan Qin Wentian dan Fen Lei dikepung oleh kawanan serigala iblis. Memiliki batas garis keturunan sangatlah langka, dan mungkin tak satu pun dari 10.000 orang akan memilikinya, tetapi 2 orang di depannya ini benar-benar memilikinya? Mereka harus dieliminasi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk dewasa. Makino, lakukanlah. Orfon berbicara kepada pemuda yang mengenakan kulit binatang. Pemuda bernama Makino itu sedang duduk di atas Raja Serigala yang jahat. Tentu, Orfon, tapi ingat aku telah menolongmu hari ini. Senyum dingin merekah di wajah Makino, membuat siapapun yang melihatnya merasa bahwa senyum itu sangat jahat. Makino melolong, dan di saat yang sama, serigala-serigala iblis itu bergerak, menerkam ke arah Qin Wentian dan Fen Lei. Serigala-serigala iblis ini, semuanya adalah binatang iblis tingkat 2 dan 3, dan Raja Serigala yang ia duduki adalah binatang iblis tingkat 4. Kau baik-baik saja? Tanya Fen Lei khawatir sambil menembakkan panah-panahnya dengan cepat. Semua serigala tingkat 2 yang ia tembak hancur, berkeping-keping di bawah kekuatan mengerikan panah astralnya, tetapi serigala tingkat 3 tidak semudah itu untuk ditangani. Binatang iblis tingkat ketiga setara dengan manusia yang telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat ke-7, ke-8, dan bahkan ke-9. Aku kehilangan kendali. Ekspresi Qin Wentian sangat buruk. Ia tidak punya cara untuk mengendalikan kekuatan dari garis keturunannya. Sungguh iri. Fatih menyeringai. Jika seseorang tidak bisa mengendalikan garis keturunannya, itu hanya berarti garis keturunan itu sangat kuat. Dengan tingkat kultivasi Qin Wentian saat ini, ia tidak punya cara untuk mengendalikannya. Karena kau tak bisa mengendalikannya, biarkan saja ia meledak tanpa halangan. Panah Fatih menembus kepala seekor serigala iblis yang tengah menerkam ke arah Qin Wentian. Benar. Saat darah serigala itu berceceran di wajah Qin Wentian, kilatan kegilaan muncul di matanya. Pada saat itu, ia melepaskan kendali apapun yang mungkin dimilikinya, melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Kekuatan mengerikan batas garis darahnya mulai melonjak dan mendidih seperti lautan yang mendidih, menyebabkan Qin Wentian memancarkan aura yang mirip dengan seorang raja yang berada di atas dunia. Bunuh! Qin Wentian meraung murka, dan pada saat yang sama, mata para serigala iblis menunjukkan jejak penghormatan terhadap korona cahaya merah darah yang menyelimuti tubuh Qin Wentian. Setelah ia melepaskan tinju penakluk naga, kepala ketiga serigala iblis tingkat 3 meledak dalam satu serangan, mewarnai langit menjadi merah dengan hujan darah. Melolong. Seekor serigala iblis menerkamnya, melancarkan serangan diam-diam dari belakang punggungnya. Serigala-serigala ini unggul dalam kecepatan dan kelincahan, serta diberkahi kekuatan yang luar biasa. Meskipun kemampuan tempur Qin Wentian dan Fen Lei cukup untuk menghadapi binatang iblis tingkat 4, di hadapan kawanan serigala iblis sebesar itu, mereka hanya bisa bersikap pasif dan tidak mampu mengambil inisiatif untuk menyerang. Pergi sana. Fen Lei melesat ke arah punggung Qin Wentian, meraung murka kepada serigala iblis itu. Untuk pertama kalinya, ia melepaskan jiwa astralnya yang kedua, wajah iblis yang jahat. Mata manifestasinya mampu memikat hati dan jiwa seseorang, dan serigala iblis yang awalnya menerkam Qin Wentian berhenti di jalurnya, terkulai lemas di tanah dan menatap manifestasi Fen Lei dengan linglung. Sementara itu, Fen Lei tanpa membuang waktu, menggunakan panah sebagai senjatanya untuk menembus kepala serigala iblis itu. Pada saat ini, Qin Wentian telah melesat maju dan menunjukkan teknik tinju penakluk naganya. Dalam badai darah dan daging yang berhamburan, ia memusnahkan gerombolan serigala. Saudaraku, bunuh Raja Serigala! Teriak Fen Lei saat dia membantu Qin Wentian untuk maju ke belakang. Boom! Dengan kekuatan dahsyat, Qin Wentian menghentakkan kaki ke tanah, meninggalkan retakan dan garis-garis yang dalam di permukaan tanah. Tubuhnya melesat menembus langit dengan kekuatan lompatannya yang dahsyat, menghabisi kawanan serigala yang menerjangnya dengan liar. Saat mendarat, kekuatan dahsyat yang dahsyat muncul di tubuhnya, dan dengan posturnya yang menyerupai busur melengkung, Qin Wentian melesat maju, berlari kencang. Awo-oh! Raja Serigala melolong marah. Semua serigala iblis telah meninggalkan Fen Lei. Sebaliknya, mereka berkonsentrasi pada Qin Wentian. Si gendut ini akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Ekspresi kebencian terpancar di wajahnya saat Fen Lei melepaskan kedua jiwa astralnya secara bersamaan. Memancarkan cahaya astral yang tak tertandingi dari busur astral di tangannya, ia menembakkan 9 anak panah sekaligus. Buk, buk. Suara anak panah yang mengenai sasaran terdengar saat serigala-serigala iblis di kiri
dan kanan Qin Wentian ditembak mati. Satu tembakan, satu pembunuhan. Pada saat ini, Fan Lei dan Qin Wentian telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani langit, menancap tepat di tubuh serigala-serigala iblis. Orfon dan pemuda berbalut kulit binatang, Makino, pupil mereka mengerut saat melihat apa yang terjadi di kejauhan. Qin Wentian melesat dengan liar, tatapan matanya tajam. Kemampuan garis keturunannya membara, memberinya kekuatan yang dahsyat dan mendominasi, yang sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Orfon, kau berada di level kedua alam sirkulasi arteri dan memiliki 2 jiwa astral, kata Makino kepada Orfon, jelas-jelas menyuruh Orfon untuk memblokir Qin Wentian. Orfon sedikit membeku, sambil menggertakkan giginya. Tiba-tiba melepaskan kedua jiwa astralnya, ia memanifestasikan jiwa astral tipe tombak sekaligus jiwa astral tipe perisai. Kali ini, ia tak berani meremehkan musuh-musuhnya, tidak seperti saat pertarungan sebelumnya di mana ia tidak melepaskan jiwa astral tipe perisai dan akhirnya melukai tangannya akibat panah yang ditembakkan Fan Lei. 2 astral soul, satu untuk menyerang dan satu lagi untuk bertahan. Qin Wentian yang tergila-gila telah menyerbu. Orfon meraung saat tombak panjang astralnya berayun di udara, melepaskan teknik seni tombak naga beracun. Ini memperkuat kekuatannya, sementara tombak astral memproyeksikan bayangan naga hitam yang terbang ke arah Qin Wentian, berusaha melahapnya. Orfon berada di level kedua alam sirkulasi arteri, yang berarti ia telah membersihkan 2 dari 9 meridian utama di dalam tubuhnya. Dengan demikian, ia mampu melepaskan kekuatan bawaan dan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Dengan tatapan mata yang tajam, Qin Wentian melepaskan jurusnya, Raungan Naga 9 Surga, menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan manifestasi-manifestasi tersebut. Raungan mengerikan, seperti naga sungguhan, terdengar dan menghancurkan proyeksi tersebut. Kekuatan yang luar biasa. Hati Orfon mencelos. Dari serangan Qin Wentian baru-baru ini, Orfon memperkirakan bahwa Qin Wentian telah jauh melampaui kekuatan 200 ekor banteng, memancarkan tekanan yang setara dengan Gunung Tai. Bunuh! Orfon mengayunkan tombaknya, seperti naga beracun, menembus kehampaan. Ia membidik langsung ke mata Qin Wentian. Namun, Qin Wentian hanya mengulurkan tangan kirinya dan dengan mudah menangkap tombak itu. Meskipun benturan itu menyebabkan tangan kirinya berdarah deras, tangan kanannya membentuk kepalan tangan. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menghantamkannya ke arah Orfon. Orang ini gila. Ekspresi Orfon berubah drastis. Energi astral yang mengelilinginya menyatu menjadi perisai ilusi yang memancarkan cahaya astral yang cemerlang. Ia berniat menangkis tinju di depannya. Boom! Perisai ilusi itu langsung hancur berkeping-keping, dan gelombang benturan yang mengerikan menyebabkan tubuh Orfon terlempar ke belakang ke udara. Pada saat ini, siluet banyak pelamar lain muncul saat mereka mendekat ke arah ini. Bentrokan itu, lolongan banyak serigala iblis, dan sisa-sisa energi astral dalam jumlah besar yang dilepaskan menarik mereka ke titik ini. Pada saat yang sama, suara derap kuda terdengar, menyebabkan tanah di kejauhan bergetar. Namun saat ini, Qin Wentian dan Fan Lei tak mampu lagi mempedulikan hal sepele seperti itu karena mata mereka dipenuhi niat membunuh. Bangkai serigala yang sangat banyak berserakan di bawah hujan panah. Fan Lei meniru gerakan Qin Wentian, dan mereka berdua berlari kencang menuju Orfon. Ayo kita pergi. Menunggangi Raja Serigala, Makino langsung mundur. Orlon menatap Qin Wentian dengan ketakutan, lalu buru-buru bangkit dari tanah dan mengejar siluet Makino. Persetan dengan neneknya. Energi astral di tubuhku hampir habis. Fan Lei mengumpat pelan saat busur astral menghilang dari tangannya. Namun, seperti Qin Wentian, ia mengejar sosok Orfon, berusaha membunuhnya. Orfon terbatuk beberapa kali, darah mengucur deras. Dengan wajah pucat dan sorot mata yang menunjukkan jejak keputusasaan, ia terus berlari ke depan. Tiba-tiba, beberapa sosok menunggang kuda naga muncul. Mereka adalah para pengawas latihan, serta para senior berpengaruh dari berbagai akademi. Berhenti. Duduk di atas kuda naga, Orchon bergegas maju sambil meraung marah, menyebabkan pupil Qin Wentian dan Fan Lei berkontraksi. Fan Lei menghentikan langkahnya, dan energi astral yang tersisa di tubuhnya berubah menjadi 3 panah astral yang terbang mengejar Orfon. Beraninya kau. Cahaya dingin berkilat di mata Orchon, sementara kuda naga yang ditungganginya melesat maju. Tombak panjang di tangannya
memancarkan cahaya astral yang meledakkan panah astral. Kau sedang mencari kematian. Tombak panjang di tangan Orchon melesat keluar, terbang ke arah Fenley. Fenley memucat dan melompat mundur. Tombak panjang itu menembus tanah, menyebabkan getaran yang luar biasa. Meskipun hanya sedikit meleset dari Fenley, ujung tombak itu bergetar, mengenai Fenley dan menghempaskannya. Gemuk. Ekspresi Qin Wentian membeku, lalu ia menghentikan langkahnya. Di depannya, Orchon juga meliriknya sambil berkata dengan suara dingin, tujuan ujian ini adalah untuk memburu binatang iblis. Beraninya kalian berdua mencoba membunuh sesama manusia. Saat suaranya menghilang, Orchon melayangkan tinju ke arah Qin Wentian. Qin Wentian mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi kekuatan dahsyat itu tak mampu ia tahan. Benturan itu menyebabkan Qin Wentian terpelanting mundur, darah dan qi-nya bergejolak. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kemarahan di matanya disertai dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, Orchon telah merencanakan untuk membunuh mereka sambil mengubah kebenaran menjadi kebohongan, mengubah hitam menjadi putih. Kalian berdua terlalu berani. Sebuah suara dingin dan jernih terdengar. Mo Qingcheng terbang di atas punggung bangau iblis dan menatap Qin Wentian dan Fenley. Mo Qingcheng secara alami mengenali Qin Wentian, tetapi ia tidak pernah menyangka Qin Wentian akan benar-benar mencoba membunuh sesama peserta ujian. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia tidak akan menyelamatkannya lebih awal. Nona Mo, mereka berdua benar-benar kurang ajar. Haruskah kita mengeksekusi mereka di sini sekarang juga? Tanya Orchon. Aku tidak ingin melihat manusia saling membunuh. Bebaskan mereka, tapi lebih baik jangan sampai ada yang kedua kalinya. Mo Qingcheng mendesah. Baik. Orchon mengangguk hormat dan menoleh ke Qin Wentian. Aku akan mengampuni nyawa kalian berdua hari ini. Enyahlah. Batas garis darah Qin Wentian berangsur-angsur tenang. Tatapan dingin memenuhi matanya saat ia mengalihkan pandangannya ke Orchon dan Mo Qingcheng. Anehnya, ia tertawa dingin. Kalian semua sangat baik. Terselip tawa mengejek di sela-sela tawa Qin Wentian. Ia berjalan ke arah Fenley yang terluka dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Si gendut ini hidupnya diberkati oleh surga. Mana mungkin aku mati semudah itu? Fenley menyeringai. Kakak, sepertinya kecantikan tidak menjadikan seorang wanita dewi. Ayo pergi. Qin Wentian menggendong Fenley di punggungnya saat mereka berjalan pergi, hanya untuk mendengar Qin Wentian menggerutu. Gemuk, kamu benar-benar berat. Saat menatap dua siluet yang tampak sunyi itu, intuisi Mo Qingcheng mengatakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, bayangan putih samar melintas. Di depannya, bayangan itu tampak seperti anak anjing salju. Kenapa kau di sini? Mo Qingcheng tersenyum, hanya untuk melihat anak anjing seputih salju itu menatapnya dengan serius, sebelum berlari ke arah Qin Wentian. Tindakan anak anjing itu membuat Mo Qingcheng membeku. Raut wajah anak anjing itu tampak dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Tak lama kemudian, suara elang bergema di langit saat Luo Huan muncul. Melihat siluet Fenley dan Qin Wentian yang tampak murung, ia hanya berkata, Mo Qingcheng, kau keterlaluan kali ini. Mo Qingcheng menatap Luo Huan, kurangnya pemahaman tercermin di matanya. Namanya Qin Wentian, seseorang dari klan Qin di kota Harmoni Langit. Dia bahkan tidak mengenal Orfon, jadi mengapa dia ingin membunuhnya? Sebaliknya, ada banyak orang yang merencanakan kematian adik mudaku, Qin. Luo Huan, dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Orfon. Mo Qingcheng gemetar, saat ia teringat siluet Qin Wentian yang tampak murung dan tatapan dingin anak anjing itu padanya. Jantungnya tiba-tiba merasakan sakit yang tak diketahui menyerangnya. Apakah aku salah? Saat Mo Qingcheng menatap siluet berjalan itu, emosi yang tak tertahankan menyebabkan hatinya bergetar. Catatan Theo. Orchon adalah kakak laki-laki Orfon. Bab 38, Hati yang Membunuh. Di dalam hutan gelap, Qin Wentian menggendong Fenley dan bergegas pergi. Meskipun kelelahan, ia tidak punya pilihan karena mereka harus segera meninggalkan area ini sebelum musuh menemukan mereka lagi. Qin Wentian dan Fenley saat ini tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertempur. Sungguh malang. Fenley menggerutu sedih. Seandainya aku tahu ini akan sangat berbahaya, aku tidak akan mendaftar untuk ini. Aku masih perawan, tahu. Diam kau. Qin Wentian mengumpat pelan. Si gendut ini banyak bicara. Hehe, bagaimana perasaanmu sekarang setelah batas garis darahmu berhenti mendidih?
Fan Lei melanjutkan. Dan ada apa dengan anak anjing ini? Kenapa dia terus mengikuti kita? Kalau kau terus cerewet, aku bersumpah akan meninggalkanmu. Qin Wentian sangat lelah. Sebelumnya, ia dan Fan Lei sempat memasuki kondisi setengah gila, yang dipicu oleh batas garis darah mereka yang mendidih dan melonjak. Setelah periode peningkatan kemampuan tempur itu, tubuh mereka beralih ke kondisi pemulihan, menyebabkan mereka memasuki periode kelemahan. Selain itu, energi astral di tubuh mereka berdua telah sepenuhnya habis, yang menyebabkan kondisi yang sangat lemah ini. Hal ini terutama berlaku untuk Fan Lei. Bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya, ia masih terkena ujung tombak Orchon, menyebabkan kepalanya berdarah tanpa henti. Untungnya, Qin Wentian ahli dalam seni jarum akupuntur dan berhasil menghentikan pendarahannya. Meskipun demikian, Fan Lei saat ini sama sekali tidak berdaya. Memikirkan hal ini, Fan Lei bergumam dalam hati, kalau memang ada utang dendam, harusnya dilunasi secepatnya. Tapi, aku yang jenius ini masih muda. Aku masih butuh beberapa tahun lagi untuk berkembang. Saat itu, belum terlambat bagiku untuk membalas dendam. Qin Wentian, mengapa tingkat kultivasimu begitu rendah? Jika kau berada di alam sirkulasi arteri, kau pasti sudah mengalahkannya lebih awal. Fan Lei terus menggerutu. Ada gua di depan. Qin Wentian langsung mengabaikan Fan Lei yang cerewet dan berjalan menuju gua itu. Dalam kondisi mereka saat ini, jika mereka bertemu monster iblis sekarang, itu berarti kematian mereka. Saat mereka masuk, Qin Wentian dengan lembut menurunkan Fan Lei, yang kemudian ikut terjatuh ke tanah sambil menarik napas dalam-dalam. Fatih, ayo kita pulihkan energi kita dulu. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi kuburan kita begitu kita bertemu satupun monster iblis, kata Qin Wentian. Ia kemudian duduk bersila, memasuki kondisi meditasi. Tak lama kemudian, Fan Lei setuju dan meniru tindakan Qin Wentian. Tentunya kita tidak akan seberuntung itu. Tepat setelah dia menutup matanya, mata Fan Lei terbuka, hanya untuk melihat macan tutul iblis di dekatnya menatap mereka. Ekspresi Qin Wentian membeku, dan dia menatap macan tutul iblis sebelum berjuang untuk berdiri. Bas! Gerakan macan tutul iblis itu cepat dan brutal. Layaknya semburan listrik, ia muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Namun, di saat yang sama, tubuh anak anjing salju di samping Qin Wentian berkelebat, meninggalkan jejak bayangan dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada macan tutul iblis itu. Grrrr. Geraman pelan terdengar dari anjing salju itu, membuat Qin Wentian tersambar petir. Tubuh anak anjing salju itu membesar beberapa kali lipat, hingga menjadi seukuran serigala iblis tingkat 3. Anak anjing salju itu melepaskan taringnya dan menerjang ke depan, menggigit leher macan tutul iblis itu. Seketika itu juga, tubuh macan tutul iblis itu ambruk ke tanah. Tenggorokannya terkoyak, dan ia pun mati tak lama kemudian. Transformasi? Bisa begitu? Fan Lei dan Qin Wentian menatap anak anjing salju itu dengan tercengang. Yang membuat mereka semakin terdiam, adalah setelah anak anjing salju itu berlari kembali ke gua, ia memasang ekspresi menjilat di wajahnya. Ekspresi menjilat itu, rasanya ingin sekali mereka menghajarnya. Tubuh anak anjing itu perlahan-lahan mengecil kembali ke ukuran aslinya, membuat ekspresi menjilat itu semakin menggemaskan. Si kecil ini benar-benar berpura-pura jadi babi untuk memakan harimau. Sebut saja dia si kecil brengsek. Fan Lei terkekeh. Kelas rendah. Qin Wentian melirik Fan Lei dengan jijik, tapi sekali lagi, nama ini cukup cocok. Setelah itu, Qin Wentian juga menyeringai. Anjing malang dan menyedihkan itu, kemudian diberi nama Little Rascal. Meninggalkan bajingan kecil di luar gua untuk berjaga, Qin Wentian dan Fan Lei merasa lebih tenang. Saat malam tiba, energi astral mereka telah pulih sepenuhnya. Fan Lei membuka matanya, hanya untuk mendengar suara berderak dari dalam tubuh Qin Wentian. Fan Lei mendecakkan lidahnya kesal. Bahkan dia, si jenius gendut, tidak pernah menyebabkan keributan sebesar ini saat berkultivasi. Namun, ia harus mengakui bahwa Qin Wentian benar-benar berdedikasi. Qin Wentian langsung menggunakan teknik untuk memperbaiki tubuhnya segera setelah ia pulih. Fan Lei tentu saja tahu betul bahwa setelah mengalami kejadian hari ini, Qin Wentian hanya bisa berharap dapat meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Ia masih memiliki banyak musuh yang menunggunya. Orchon, Orphon, tunggu saja. Fan Lei terkekeh dengan senyum menyedihkan yang dipenuhi rasa dingin. Berdiri dan menepuk perutnya,
ia berjalan menuju bangkai macan tutul iblis itu. Setelah mereka pulih, saatnya makan. Setelah Qin Wentian membuka matanya, ia melihat Fen Lei memegang daging macan tutul iblis itu dengan tangan kosong tanpa perasaan. Setelah memanggang daging itu dan memasukkannya ke dalam mulut, seluruh wajahnya langsung berlumuran minyak. Dasar bodoh! Kenapa kau harus menarik begitu banyak perhatian setelah memulihkan kekuatanmu? Apa kau tidak tahu bau daging panggang dan api akan menarik monster iblis lainnya? Qin Wentian memarahi Fen Lei dengan suara rendah. Meskipun mereka kelelahan tadi pagi, kekuatan mereka telah pulih sepenuhnya dalam waktu setengah hari. Kita harus cepat, makan sampai kenyang sebelum melanjutkan perjalanan. Fen Lei makan dengan lahap, jadi Qin Wentian pun ikut makan. Saat mereka sedang makan, si kecil bajingan berlari kecil ke samping mereka dan merintih, menatap Qin Wentian dengan tatapan mata anak anjingnya. Berapa banyak yang bisa dimakan oleh orang seukuranmu? Qin Wentian melemparkan sepotong daging macan tutul iblis panggang ke Little Rascal, yang dengan senang hati mengunyahnya. Meskipun binatang iblis biasanya menyerap yuan ki langit dan bumi untuk membantu pertumbuhan mereka, daging macan tutul ini merupakan sumber nutrisi yang luar biasa. Fen Lei menjelaskan sambil makan. Qin Wentian pun setuju. Ia bisa merasakan ada sumber energi di dalam daging binatang iblis yang baru saja dimakannya. Kita akan benar-benar menikmati semua makanan lezat ini selama sebulan ke depan. Tak lama kemudian, Fen Lei berdiri dan berkata, ada lebih banyak monster iblis yang mendekat. Ayo kita bergerak. Baik. Qin Wentian mengangguk setuju sambil memberi isyarat pada Little Rascal sebelum bergegas meninggalkan gua itu. Setelah menemukan tempat istirahat lain, Fen Lei segera tertidur, sementara Qin Wentian berkultivasi, meninggalkan Little Rascal untuk berjaga. Pada siang hari, mereka bertiga menjelajah lebih jauh ke dalam hutan gelap, tempat mereka memburu binatang-binatang iblis, dan menikmati kelezatan dagingnya. Dalam sekejap mata, sudah hari ke-10 para peserta memulai latihan. Kini, mereka semua berada jauh di dalam hutan gelap, tempat mereka harus sangat berhati-hati. Di sebuah kawasan hutan, sekelompok orang berjalan perlahan. Angin kencang bertiup kencang, dan raut wajah mereka berubah drastis. Saat itu, mereka melihat seekor badak raksasa berbaju besi melesat, mencabik-cabik pepohonan tua yang menghalangi jalannya. Itu binatang iblis tingkat 3. Binatang iblis yang memiliki kekuatan tirani, badak berzirah besi. Sekelompok orang menggigil dalam hati. Meskipun mereka ingin melarikan diri, sia-sia karena badak itu menerjang ke arah mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, di balik badak berbaju besi itu, ternyata ada dua sosok pemuda yang tengah mengejarnya dengan gila-gilaan dan dengan intensitas yang menakutkan. Gemuk, bergeraklah. Sebuah suara memanggil. Para penonton hanya melihat kilatan panah astral yang melesat membentuk busur indah, melesat tepat ke arah badak itu, seolah-olah anak panah itu memiliki mata. 9 anak panah melesat dengan cepat, menutup jalan di depan badak dan membuatnya berhenti. Pemuda kedua melesat mendekat, dan dengan gerakan yang tak jelas, ia menyerang dengan tinju yang dahsyat, diiringi auman naga. Boom! Tinju pemuda itu mendarat di kepala badak, melepaskan gelombang kejut yang menggetarkan pepohonan di sekitarnya. Tubuh badak itu mengejang hebat sebelum jatuh ke tanah, melepaskan teriakan terakhirnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Badak berzirah besi dikenal karena pertahanannya, tetapi yang ini terbunuh dalam satu serangan. Hati para penonton bergetar, dan tak lama kemudian, mereka melihat seekor anak anjing seputih salju melompat ke bahu badak yang terbunuh, menunjukkan ekspresi cabul di wajahnya. Para pemuda itu tak lain adalah Qin Wentian dan Fen Lei. Ketika Fen Lei keluar, ia berkata kepada Qin Wentian, betapa jahatnya. Kekuatanmu bahkan lebih tirani sekarang setelah kau menembus alam pemurnian tubuh tingkat 9. Selama 10 hari terakhir kultivasinya, Qin Wentian telah berhasil melangkah ke level ke-9, yang juga merupakan level terakhir untuk alam penyempurnaan tubuh. Saat ini, pakaian yang dikenakannya sudah usang dan compang-camping. Ia tersenyum ketika menatap Fen Lei. Gemuk, apa kau cemburu? Qin Wentian menggunakan energi astral tirani bersama teknik pemurnian palu 1000 tempa untuk menempa tubuhnya. Dengan efek peningkatan yang diberikan oleh konstelasi palu surgawi di lapisan surgawi kelima, bagaimana mungkin kekuatannya tidak mengerikan? Aku iri padamu? Apa kau bisa mengendalikan batas garis darahmu dengan kemauanmu? Fen Lei yang gendut berkacak pinggang dan menertawakan Qin Wentian, menjatuhkannya dari podium. Saat ini, Qin Wentian tidak memiliki cara
untuk mengendalikan energi yang diberikan oleh batas garis darahnya. Dengan demikian, kekuatan penuhnya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya, dan hanya dapat ditampung di dalam tubuhnya. Selain tinju ular penakluk itu, apa kau tidak tahu teknik lain? Fan Lei terus tertawa. Setelah aku menembus alam sirkulasi arteri, aku akan langsung mengolah teknik bawaan. Bagiku, satu-satunya hal yang penting sekarang adalah menerobos, jawab Qin Wentian. Ia akan memilih teknik bawaan yang cocok untuknya setelah berhasil memadatkan jiwa astral keduanya. Baiklah, cepatlah menerobos. Hari itu, Orcon membuat kita kehilangan muka. Aku khawatir, jika kita tidak mengaktifkan batas garis darah kita, bahkan menghadapi Orfon pun akan sulit. Fan Lei mengedipkan matanya sambil terus berjalan. Qin Wentian mengangguk. Sebelumnya, ia mampu mengalahkan Orfon, yang basis kultivasinya satu tingkat lebih tinggi darinya, karena ia telah memicu batas garis darahnya, yang sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Jika bukan karena itu, meskipun saat ini ia berada di alam pemurnian tubuh tingkat 9, akan tetap sulit baginya untuk mengalahkan Orfon, yang berada di alam sirkulasi arteri tingkat 2. Di wilayah hutan lain di hutan gelap, sekelompok makhluk terbang melayang di udara. Di bawah mereka ada Orfon, Makino, dan dua sosok lainnya. Orfon, pemuda klan Qin dari kota harmoni langit itu, hanya seorang kultivator alam pemurnian tubuh, tapi kau malah ingin aku menghadapinya. Salah satu sosok tak dikenal menatap Orfon dengan tatapan jijik yang mendalam. Lagi pula, orang ini adalah siswa kelas 2, Akademi Bintang Kaisar, dan telah membersihkan 4 dari 9 meridian utama di dalam tubuhnya. Ia bukan hanya berada di alam sirkulasi arteri tingkat 4, tetapi juga anggota klan bangsawan. Di dalam hutan gelap, meskipun 9 Akademi Bela Diri sedang mengadakan ujian di sini, mustahil bagi mereka untuk menghentikan yang lain masuk. Aku bertemu Orfon secara kebetulan saat ia sedang berlatih di hutan gelap. Adapun sosok lainnya, dia adalah Yezhan dari klan Ye, seorang kultivator pada alam sirkulasi arteri level 2 dan juga anggota Akademi Kerajaan. Orang itu masih punya teman yang memiliki batas garis darah. Keduanya sangat sulit dihadapi. Orfon sedikit menyipitkan matanya. Qin Wentian juga memiliki batas garis darah, tetapi dia tidak ingin memberitahu yang lain. Dia harus memastikan kematian Qin Wentian di hutan gelap. Hanya dengan begitu dia bisa terbebas dari rasa malu akibat kekalahannya. Makino, bergeraklah, perintah Orfon. Tatapan Makino tertuju pada monster-monster terbang yang melayang di udara, dan tak lama kemudian, masing-masing monster terbang ke 8 arah sebelum menghilang tanpa jejak. Bab 39, Pelacakan Berkelanjutan. Kultivasi Fan Lei berada di alam sirkulasi arteri tingkat 1, sementara Qin Wentian baru di alam pemurnian tubuh tingkat 9. Selama mereka tidak menjelajah lebih dalam ke hutan gelap dan berhati-hati, tidak akan mudah bagi mereka untuk terjebak dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, periode waktu ini sangat santai bagi Qin Wentian dan Fan Lei. Qin Wentian, kau seharusnya bisa segera memasuki alam sirkulasi arteri. Jiwa astral apa yang ingin kau padatkan untuk gerbang astral kedua? Tanya Fan Lei sambil berjalan di samping Qin Wentian. Fan Lei menantikan jiwa astral mana yang akan dipilih Qin Wentian untuk dipadatkan, karena jiwa astral pertamanya sudah berada di lapisan yang lebih tinggi dari lapisan surgawi ketiga. Tidak diragukan lagi bahwa jiwa astral keduanya juga akan berada di level yang sama. Kekuatan jiwa astral palu surgawi Qin Wentian yang tirani adalah sesuatu yang telah disaksikannya sendiri. Aku masih berpikir, ada banyak sekali rasi bintang di 9 lapisan langit. Kali ini, aku harus memilih dengan hati-hati. Qin Wentian tersenyum. Ia juga sedang menantikan kondensasi jiwa astral keduanya. Kau abnormal. Fan Lei mengumpat pelan. Banyak orang hanya bisa bertahan sebentar di lapisan surgawi pertama, dan mereka harus buru-buru menjalin hubungan bawaan dengan rasi bintang. Tapi kau, bahkan di lapisan surgawi ketiga, masih ingin meluangkan waktu untuk memilih. Namun, meskipun kau abnormal, kau masih jauh dariku. Fan Lei berbicara dengan ekspresi datar di wajahnya. Qin Wentian sudah lama terbiasa dengan bualan Fan Lei. Reaksinya hanyalah tersenyum meremehkan, seolah-olah ia sengaja ingin membuat Fan Lei marah. Ada seseorang di medan perang. Keduanya berkata bersamaan, sambil berlari ke arah yang sama, secepat terbang, sementara di belakang mereka, seberkas bulu putih kecil mengikuti mereka. Tak jauh dari Qin Wentian, Liu Yan mulai putus asa.
Ia tak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis tingkat 4 di sini, ular piton bersisik ikan. Di hadapannya, ular piton itu menjulang tinggi di atasnya, melilit temannya, Zufan, sebelum menelannya dalam sekali teguk. Akhir yang kejam itu membuatnya begitu ketakutan hingga kakinya gemetar ketakutan. Liu Yan lari. Liu Yu, yang tak jauh darinya, meraung dengan marah. Lagi pula, Liu Yan baru berusia 16 tahun, dan setelah melihat situasi yang begitu kejam, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan, menatap kosong ke arah ular piton hijau yang mendekat, gemetar hebat. Tubuh ular piton itu berhenti di depan Liu Yan, dan ia menatapnya. Saat itu, Liu Yan hanya merasakan keputusasaan yang amat dalam. Ia tidak mendengar suara siulan yang berasal dari samping. Makhluk jahat. Qin Wentian, bagaikan anak panah, melesat dari busurnya, melesat menuju kepala ular piton bersisik ikan, melancarkan serangan ketiga tinju penakluk naga, raungan naga 9 surga, dan menghantamkan tinjunya secara brutal ke mata ular piton itu. Ular piton yang murka itu mendesis dan langsung merayap sambil mengarahkan gigitannya ke arah tubuh Qin Wentian, mencoba menggigitnya. Peng! Kekuatan besar Qin Wentian menyebabkan kepala ular piton itu terdorong ke belakang sementara ekornya menyapu ke arah Qin Wentian dalam serangan menyapu. Pergi! Teriak Qin Wentian kepada Liu Yan yang masih berdiri di sana. Ia melihat telapak tangannya mencengkeram ekor ular piton itu, kehilangan kendali atas gerakannya, dan ular piton itu mengayunkan ekornya. Liu Yan baru tersadar saat itu, ketika ia akhirnya berbalik dan melarikan diri dengan panik. Sementara itu, tubuh Qin Wentian terbanting keras ke batang pohon besar, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Namun, kekuatan fisiknya saat ini berada pada level yang sangat tinggi. Serangan sebelumnya, meskipun mampu membuatnya kesakitan, tidak mampu melukai organ dalamnya. Desisan yang menakutkan, yang mampu menusuk gendang telinga, bergema, saat anak panah Fen Le menembus mata lainnya, sebelum memutuskan untuk meluncur pergi, tidak menyerah pada amarah yang tak ada habisnya, menandakan bahwa ia mampu berpikir logis dan bernalar. Sungguh menyakitkan. Qin Wentian tidak mengejarnya, malah melirik Fen Le. Gemuk, bagus sekali. Hehe. Fen Le menyeringai sambil berjalan mendekat. Jiwa astral keduanya memberinya kemampuan, pikiran, dan niat. Ia bisa memaksakan kehendaknya pada anak panah, dan membuatnya berubah arah di tengah penerbangan, serta melihat tingkat kultivasi orang lain hanya dengan melihatnya. Meskipun jiwa astral jenis ini tidak akan mampu meningkatkan serangan atau pertahanan pengguna secara signifikan, ia termasuk dalam jiwa astral tipe kontrol, yang memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Saat ini, Fen Le hanya bisa menggunakan kekuatan pikirannya pada anak panah, yang menyebabkan anak panah tersebut berubah arah di saat kritis, memungkinkannya untuk menyerang lawan tanpa disadari. Setelah kekuatannya berkembang, ia bahkan bisa berevolusi menjadi telekinesis, yang memungkinkannya mengendalikan objek lain dengan kekuatan pikirannya. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Wentian berjalan di samping Liu Yan, sambil mengulurkan tangannya padanya. Setelah melihat ular piton itu melata, Liu Yan akhirnya menghela napas lega dan terduduk lemas di tanah. Raut wajahnya yang ketakutan segera berubah menjadi senyuman saat melihat pemuda yang menyeringai di depannya. Ia menerima uluran tangan Qin Wentian, membiarkannya berdiri. Terima kasih, bisik Liu Yan lembut. Ia sudah hampir putus asa sebelumnya, sebelum Qin Wentian muncul dan menyelamatkannya dari kematian. Sekarang baik-baik saja, hati-hati saja di masa depan. Qin Wentian tersenyum. Benar. Liu Yan mengangguk dan tersenyum, tetapi tak lama kemudian, raut wajahnya berubah sedih ketika ia teringat Zufan telah meninggal. Di atas pepohonan, seekor gagak hitam tertarik oleh keributan pertempuran sebelumnya. Saat terbang di atasnya, ia menjerit. Gagak hitam? Fen Le mengumpat, lalu berkata dengan suara rendah, mereka benar-benar gigih. Qin Wentian mengerutkan kening, dan langsung menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Orphon, dia tidak lupa bahwa pemuda di sisi Orphon mampu mengendalikan binatang iblis. Liu Yan, jangan ungkapkan kalau kau mengenalku. Qin Wentian berkata kepada Liu Yan sebelum melirik Fen Le. Keduanya langsung pergi, melesat lebih jauh ke dalam hutan gelap. Situasi ini membuat Liu Yan tertegun. Saat ia mencoba mengejar Qin Wentian, tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar, dan banyak binatang terbang mulai mengejar ke arah yang dituju Qin Wentian. Tak hanya itu, ia juga melihat beberapa kultivator berdiri di atas binatang terbang tersebut. Melihat itu, Liu Yu menangkap Liu Yan dan berkata,
Jangan mengejarnya, mereka akan menghadapi lawan yang sangat kuat. Saudaraku. Liu Yan menatap Liu Yu, lalu mendengar Liu Yu berkata, Qin Wentian itu lebih suka diserang ular piton demi menyelamatkanmu, yang berarti dia menyukaimu. Namun, para pengejar di atas binatang terbang itu, semuanya sangat kuat. Ingat kata-kata Qin Wentian, dia benar-benar orang asing bagi kita. Tepat saat suaranya menghilang, seorang kultivator yang menunggangi binatang iblis tingkat 3 berbelok dan menampakkan diri. Orang ini tak lain adalah Yezhan. Yezhan tersenyum lebar saat dia melompat turun dari tunggangannya, berjalan menuju Liu Yan dan Liu Yu. Saya Yezhan dari Akademi Kerajaan, dan kalian juga. Nama saya Liu Yu, dan ini adik saya Liu Yan. Liu Yu menjawab dengan hati-hati. Meskipun Yezhan sopan saat berbicara, Liu Yu tidak berani gegabah. Orang yang tadi bernama Qin Wentian, dan dia, salah satu pelamar, Akademi Bintang Kaisar. Aku khawatir, dia tidak akan bisa meninggalkan hutan gelap ini hidup-hidup. Sudah berapa lama kau mengenalnya? Tanya Yezhan dengan acuh tak acuh. Tidak lama. Liu Yu tersenyum sambil menjawab. Dia tidak berani berbohong di depan Yezhan. Tidak perlu gugup, kami hanya melawannya, dan tidak punya niat jahat terhadap kalian berdua, Yezhan meyakinkan. Baru saat itulah Liu Yu menghela napas lega, sementara Liu Yan mulai mengkhawatirkan Qin Wentian. Qin Wentian dan Fen Lei berlari kencang, namun, bagaimana mungkin mereka bisa mengungguli binatang terbang itu? Jarak antara mangsa dan predator semakin dekat. Bajingan kecil, berubahlah. Teriak Qin Wentian, dan tiba-tiba, tubuh anak anjing salju itu berkedip saat ukurannya membesar, sementara Qin Wentian dan Fen Lei keduanya melompat ke punggungnya, meskipun sedikit tergencet. Tunggu sebentar. Berapa banyak yang mengejar kita, dan berapa tingkat kultivasi mereka? Tanya Qin Wentian. 3 orang. Orfon dan pemuda yang berpakaian kulit binatang itu tidak masalah, tapi yang terakhir sepertinya agak bermasalah. Kekuatan pikiranku tidak mampu menembus basis kultivasinya, jadi aku khawatir level kultivasinya setidaknya berada di level 3 alam sirkulasi arteri, atau bahkan lebih tinggi. Fen Lei bersandar di punggung Qin Wentian, dan kakinya mencengkeram tubuh si kecil, sambil memegang busur di tangannya, menembakkan 3 anak panah ke udara. Kecepatan menghindar para monster terbang itu sangat cepat. Selain akselerasi mereka yang cepat, anak panah yang ditembakkan Fen Lei tidak dapat mengenai mereka meskipun ia telah menanamkan kekuatan kehendaknya ke dalam anak panahnya. Sungguh merepotkan. Fen Lei mendesah putus asa. Untungnya, kecepatan si bajingan kecil ini cukup cepat, setara dengan binatang terbang. Kalau bukan karena kita berdua, anak anjing salju ini tidak perlu menggunakan kemampuan transformasinya, dan bisa dengan mudah menghindari kejaran binatang terbang. Terus seperti ini bukanlah solusi. Ayo bersiap melawan mereka. Selama kita bisa membunuh penjinak binatang, kita akan punya lebih banyak cara untuk mengendalikan binatang terbang itu, ujar Qin Wentian. Baiklah, mari kita tunggu kesempatan. Keduanya memulai diskusi. Fen Lei, untuk menjaga energi astralnya, menghentikan tembakan anak panahnya saat mereka bertiga menjelajah semakin dalam ke hutan gelap. Haku agak kesal, ia tak menyangka hal itu akan menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk mereka. Tak hanya itu, anjing putih itu berlarian tak tentu arah, seolah tak tahu arah. Kini, bahkan ia sendiri tak tahu di mana ia berada, dan ada kemungkinan besar bertemu monster-monster berbahaya di bagian hutan gelap ini. Tiba-tiba, sinar matahari mulai terlihat. Tak ada lagi kanopi pepohonan, hanya hamparan tanah yang luas dan lapang, dan kemungkinan untuk terus maju. Terlihat pula sebuah pintu masuk ke lembah yang dipenuhi kabut. Kota Fata Morgana, seru Haku, pupil matanya menyipit. Mereka benar-benar telah tiba di perbatasan kota Fata Morgana di dalam hutan gelap. Qin Wentian dan rekan-rekannya juga menghentikan langkah mereka. Di dalam lembah berkabut, terdapat sebuah kota yang berkilauan. Sedetik kemudian kota itu terlihat sebagian, lalu menghilang. Seolah-olah mereka sangat takut dengan tempat ini. Fatih menyipitkan mata, menatap 3 pengejar mereka yang telah berhenti dan perlahan-lahan maju. Sepertinya sekarang, Qin Wentian takkan bisa melarikan diri, meskipun ia telah menumbuhkan sayap. Mereka berdua turun dari punggung Little Rascal, saat anak anjing bersalju itu berubah kembali ke ukuran aslinya. Qin Wentian bertatapan dengan Fen Lei, dan seakan-akan mereka secara intuitif memahami niat masing-masing. Begitu Fen Lei mengeluarkan busurnya, dia menembakkan 9 anak panah astral ke langit, membidik Makino. Bajingan kecil. Qin Wentian berteriak, hanya untuk melihat bajingan kecil melompat ke tangan Qin Wentian,
saat Qin Wentian melemparkan bajingan kecil ke langit, ke arah Makino yang perlahan maju di udara. Ekspresi Makino berubah drastis setelah melihat 9 panah astral mengincarnya. Tiba-tiba, ruang yang bisa ia hindari tertutup rapat. Makino mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu menerjang panah-panah astral di depannya, mencoba menggunakan kekuatan kasarnya untuk melepaskan diri. Namun di saat yang sama, seekor anak anjing putih bersalju muncul di depannya, berubah ukuran beberapa kali lebih besar, saat cakarnya yang tajam mengayun ke arah kepalanya. Ekspresi Makino berubah tak sedap dipandang, saat ia mengendalikan elang hitam yang ditungganginya untuk terbang tinggi. Tindakannya menyebabkan cakar tajam Little Rascal, yang awalnya ditujukan padanya, mengiris otak elang hitam, yang kemudian menyebabkannya jatuh dari langit. Makino pun kehilangan keseimbangan, dan mengikuti elang hitam itu turun. Semua ini terjadi dalam sekejap. 9 panah astral yang ditembakkan sebelumnya hanyalah umpan untuk menahan Makino di posisi itu. Serangan yang sebenarnya adalah cakaran dari si bajingan kecil. Dan saat ia berhenti untuk mematahkan anak panah itu, Makino sudah jatuh ke dalam perangkap. Di perbatasan lembah berkabut, Fatih memasang anak panah dan membidik ke arah Makino yang terjatuh di udara sambil menyeringai. Bab 40, menerobos alam sirkulasi arteri. Hati Makino mencelos melihat senyum menyedihkan di wajah Fen Lei. Meskipun berada di alam sirkulasi arteri, ia tak mampu mengerahkan tenaga apapun saat terjatuh di udara, dan hanya bisa menatap tanpa daya anak panah yang melesat ke langit. Twist, tut. Makino berusaha sekuat tenaga menangkis anak panah itu, tetapi tak mampu bertahan melawan anak panah ketiga, yang menancap tepat di tengah alisnya. Kali ini, harga dari pengejaran itu adalah kematian. Pada saat yang sama ketika Makino terkena serangan, Haku melompat turun dari elang hitamnya, dan melesat ke arah Fen Lei. Qin Wentian melangkah maju, dengan gemilang memperlihatkan kekuatan tinju penakluk naga, dan berhadapan langsung dengan Haku. Bunuh! Gelombang niat membunuh yang intens melintas di mata Haku saat ia melepaskan jurusnya sendiri, Star Descending Fist. Saat tinju Haku menerjang ke arahnya, Qin Wentian hanya merasakan energi tirani yang dahsyat memancar ke arahnya dan raut wajahnya berubah drastis. Meminjam kekuatan tersebut untuk membantunya mundur, Qin Wentian mengurungkan niat untuk beradu dengan Haku karena hantaman ledakan tersebut menyebabkan tubuhnya terpental ke belakang dan bertabrakan dengan Fen Lei. Fen Lei mundur beberapa langkah akibat kekuatan hantaman itu, dan secara kebetulan, mundur ke dalam batas lembah berkabut. Kita tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus kita lakukan? Fen Lei membantu Qin Wentian berdiri sambil berkata dengan depresi. Karena kita tidak bisa mengalahkannya, ayo kita kabur. Seluruh lengan Qin Wentian terasa sangat sakit. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dan ia langsung menarik tinjunya kembali, seluruh lengannya pasti sudah lumpuh. Si kecil bajingan memahami niat Qin Wentian, dan hatinya pun membesar. Mereka berdua menaikinya, dan si kecil bajingan melesat menuju lembah berkabut. Skenario ini membuat Haku tercengang. Mungkinkah mereka tidak tahu bahwa kota Meraj di lembah berkabut adalah tempat terlarang? Sampah tak berguna yang tak tahu bahwa mereka sedang mencari kematian. Mereka memilih untuk membunuh Makino terlebih dahulu, agar para monster iblis di bawah kendalinya tidak bisa mengawasi mereka. Orphon berjalan mendekat. Ia tak bisa menahan rasa beruntung di hatinya, kerja sama mereka berdua terlalu sempurna, belum termasuk monster yang mampu bertransformasi itu. Jika mereka tidak menganggap Makino sebagai ancaman yang lebih besar, target pertama yang harus dieliminasi adalah dirinya. Sayang sekali, mereka pasti akan mati sekarang. Hutan gelap, meskipun sangat luas dan lapang, masih memiliki beberapa area terlarang. Kota Meraj di dalam lembah berkabut adalah salah satu tempat terlarang itu. Begitu seseorang masuk, mereka tidak bisa berharap untuk bisa keluar. Urusan sudah selesai. Soal kematian Makino, urus saja sendiri. Haku berbalik dan pergi, membuat Orphon menggertakkan gigi karena khawatir. Masalah ini akan sedikit merepotkan. Di dalam lembah berkabut, Little Rascal masih melesat maju dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang mengejar kita? Suara Fen Lei terdengar. Ya, jawab Qin Wentian. Sepertinya ada yang salah. Mungkinkah tempat ini sangat berbahaya? Tubuh Fen Lei gemetar tak terkendali. Apakah itu sebabnya mereka berhenti dikejar? Mungkin. Apakah kita akan mati di sini? Suara Fen Lei dipenuhi isak tangis. Di dalam lembah berkabut, mereka tidak yakin dari arah mana mereka berasal. Mereka benar-benar tersesat. Si gendut ini masih perawan.
Bahkan jika aku harus mati dengan seorang gadis cantik di pelukanku. Si gendut itu memeluk Qin Wentian sambil terisak-isak, sementara Qin Wentian membalas dengan mengangkat kakinya dan menendang pantat Fan Le. Setelah 1 jam lagi, mereka akhirnya keluar dari area berkabut. Saat mereka melangkah keluar, pemandangan mengejutkan menanti mereka. Di depan mata mereka, terbentang sebuah kastil. Kota Mirage di lembah berkabut itu bukanlah sebuah kota, melainkan sebuah kastil sungguhan. Namun, bukan hanya itu, mereka juga melihat banyak prajurit berbaju zirah di dalam kastil. Semua prajurit itu mengenakan zirah hitam, dan dipenuhi dengan kesungguhan dan aura pembunuh. Melihat kedua penyusup itu, sekelompok prajurit berbaju zirah hitam mulai maju ke arah mereka, mengarahkan tombak mereka ke arah mereka, saat niat membunuh mereka meluap, yang hampir membuat Fatih tersandung kakinya saat ia mundur. Aku yang gendut ini pasti tidak seberuntung itu, kan? Kali ini, Fan Le benar-benar terisak. Para pendekar ini semuanya berada di alam sirkulasi arteri, dan mereka semua memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya, tidak ada jalan keluar. Qin Wentian tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada kastil tersembunyi di dalam hutan gelap, dan akan ada pasukan yang begitu menakutkan. Niat membunuh makin menguat, Qin Wentian dan Fan Le sama-sama melepaskan jiwa astral mereka, bersiap melarikan diri meski tak ada jalan keluar. Qin Wentian. Pada saat ini, dari kejauhan, sesosok berbaju besi lengkap berjalan mendekat, meneriakkan nama Qin Wentian. Suaranya agak serak, karena wajahnya tertutup helm yang hanya memperlihatkan sepasang mata. Hah? Mata Qin Wentian menyipit bingung. Di tempat terpencil ini, adakah seseorang yang mengenalnya? Kalian semua, mundur. Sosok itu memberi perintah dengan acuh tak acuh, dan baru setelah pasukan prajurit berbaju hitam mundur, Fan Le menghela napas lega. Kau siapa? Qin Wentian menatap sosok itu dengan rasa ingin tahu. Kota Mirage adalah area terlarang. Siapapun yang masuk, takkan pernah keluar lagi. Namun, kau pengecualian. Ikutlah denganku. Setelah berkata begitu, sosok misterius itu berbalik dan berjalan menuju kastil, sementara Qin Wentian dan Fan Le mengikutinya dari belakang dengan bingung. Sosok misterius itu membawa mereka ke sebuah rumah yang tampak sangat nyaman. Bahkan ada gadis-gadis cantik yang menjadi pelayan. Jaga mereka baik-baik. Sosok misterius itu memberi instruksi, dan ia melanjutkan, Qin Wentian, jika kalian semua ingin pergi, beritahu saja para pelayan, dan aku akan mengatur pengawalan untuk mengantar kalian keluar dengan selamat. Tapi ingat, kalian tidak boleh membocorkan lokasi kota Mirage. Jika kalian melakukannya, aku jamin kalian berdua tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 3 hari. Tentu saja. Fatih menyeringai. Sosok misterius itu melirik Qin Wentian dan melanjutkan, karena basis kultivasimu berada di level 9 alam pemurnian tubuh, sudah waktunya bagimu untuk mencoba menerobos ke alam sirkulasi arteri. Setelah dia selesai berbicara, sosok misterius itu pergi, meninggalkan Qin Wentian yang sangat bingung. Siapa dia? Fan Le bertanya, setelah sosok misterius dan para pelayan pergi. Mana mungkin aku tahu? Qin Wentian mengangkat bahu. Bahkan setelah menelusuri seluruh ingatannya, ia masih belum bisa menebak identitas sosok misterius itu. Kau ingin kabur diam-diam? Bisik Fan Le, tetapi begitu kata-kata itu terucap, ia langsung menyesalinya. Beberapa pelayan cantik membawakan hidangan lezat, membuat mata Fan Le membulat, bagaimana mungkin ia ingin kabur dari tempat seindah ini. Setelah para pelayan meletakkan semua makanan di atas meja, mereka pun pergi ke samping. Fan Le tersenyum dan mengundang mereka, kakak-kakak cantik, ayo makan bersama. Semua pelayan cantik itu menggelengkan kepala, yang menandakan mereka tidak berani melakukan hal itu. Fan Le merasa kasihan, lalu melihat makanannya lagi, karena perutnya keroncongan karena lapar. Usus macan tutul, jantung beruang, buah ular merah. Makanan di sini sungguh luar biasa. Fan Le terkejut. Namun, kastil ini terletak di dalam hutan gelap, dan mengingat kekuatan yang mereka miliki, mereka memang memiliki keunggulan alami dalam hal berburu. Namun, yang membuat Fan Le semakin takjub adalah tak lama kemudian, ada orang-orang yang mengirimkan batu meteor Yuan untuk digunakan Qin Wentian, dengan alasan untuk terobosannya ke alam sirkulasi arteri. Fan Le mulai curiga bahwa Qin Wentian sebenarnya adalah tuan muda istana. Di antara sahabat, yang terpenting adalah kode persaudaraan. Fan Le dengan bijak mulai membagi batu meteor Yuan secara merata, dengan dalih bahwa Qin Wentian tidak akan bisa menggunakan semuanya. Setelah melihat batu meteor Yuan yang disiapkan untuknya,
Qin Wentian menyadari bahwa mereka tidak berniat jahat. Setelah itu, ia mulai berkultivasi dengan tenang, mencoba menembus alam sirkulasi arteri. Adapun Fen Lei, ia merasa sangat bahagia, menikmati makanan gratis, mengobrol dengan para wanita cantik, hari-hari berlalu dengan santai. Makanan yang disediakan di sini jelas sebanding dengan yang ada di istana kerajaan. Tidak hanya itu, menurut perkiraannya, tidak banyak bangsawan yang mampu mendapatkan kondisi sebaik itu. Memakan daging binatang iblis berkualitas tinggi setiap hari akan sangat membantu dalam kultivasi. Selain perawatannya yang sangat baik, tidak ada seorang pun yang datang mengganggu mereka. Saat malam semakin gelap, Qin Wentian duduk bersila di tanah. Kabut yang menyelimuti lembah tak mampu menghalangi cahaya bintang. Saat itu, suara gemuruh retakan dan gerinda terdengar dari dalam tubuh Qin Wentian, sementara korona cahaya astral yang cemerlang tampak berputar di sekelilingnya. Tubuh jasmani memancarkan cahayanya sendiri, sementara cahaya astral menutrisi tubuh. Ini merupakan indikasi puncak basis kultivasi alam pemurnian tubuh. Fen Lei berbaring malas, sambil mengamati Qin Wentian yang sedang berkultivasi. Orang ini sungguh pekerja keras, selama beberapa hari terakhir, satu-satunya hal yang dilakukan Qin Wentian adalah membenamkan diri dalam kultivasi. Paf! Suara renyah terdengar. Membuat Fen Lei melebarkan matanya, karena terkejut dan menatap Qin Wentian. Sebelum melengkungkan bibirnya membentuk senyum tipis, dia sudah mulai mempersiapkan diri untuk menerobos ke alam sirkulasi arteri, dan telah membuka semua titik akupunturnya. Kecepatan kultivasi orang ini sungguh mengerikan, bukankah dia baru saja mencapai terobosan beberapa hari yang lalu? Gumam Fen Lei dalam hati. Meskipun ada bantuan eksternal, seperti memakan daging binatang iblis, serta batu meteor Yuan, alasan terpenting di balik kecepatan terobosannya adalah teknik kultivasinya yang sangat kuat, dan energi tirani yang disediakan oleh konstelasi dari lapisan surgawi, kelima sangat cocok untuk pemurnian dan penempaan tubuh. Tujuan dari alam pemurnian tubuh adalah untuk menempa tubuh hingga mencapai tubuh sempurna. Mereka yang memiliki metode kultivasi lemah dan mengandalkan penyerapan energi astral dari konstelasi tingkat rendah akan memiliki pengaruh yang rendah terhadap pemurnian tubuh mereka. Sebaliknya, jika metode kultivasinya tinggi, dan energi astral di dalam tubuh cukup kuat, seseorang akan mampu mencapai tubuh sempurna dalam waktu yang jauh lebih singkat. Qin Wentian termasuk dalam kelompok yang terakhir, memiliki teknik kultivasi yang unggul, dan jiwa astral yang tirani. Energi astral yang mendominasi dari konstelasi, palu surgawi lapisan surgawi, kelima terus turun, dan jatuh ke tubuh Qin Wentian. Di dalam tubuhnya, energi astral yang tak terbatas bersirkulasi, berkumpul di berbagai titik akupunkturnya, melonjak dengan dahsyat. Di dalam tubuh manusia, terdapat banyak saluran energi dan titik akupunktur. Di alam sirkulasi arteri, seseorang perlu membuka titik akupunkturnya sepenuhnya. Hanya dengan begitu seseorang dapat menyimpan lebih banyak energi astral. Setelah itu, seseorang harus menggunakan energi astral yang terkumpul untuk membersihkan titik-titik akupunktur dari kotoran dan debu. Sebelum menghubungkan saluran energi ke titik-titik akupunktur, membentuk jalur utama melingkar, melalui salah satu dari 9 meridian utama ke seluruh tubuh, tempat energi astral dapat mengalir bebas. Dan setelah jalur sirkulasi selesai sepenuhnya, energi astral akan mengalir tanpa hambatan ke keempat anggota tubuh, struktur tulang, dan saluran energi, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan menyerang dan bertahan seseorang. Tak hanya itu, esensi energi astral kemudian akan meresap ke dalam mata dan telinga sang kultivator, yang secara signifikan meningkatkan indera seseorang. Terlepas dari apakah seseorang merupakan seorang kultivator bela diri atau kultivator bela diri bintang, kedua tipe tersebut mampu memasuki alam sirkulasi arteri. Saat setiap titik akupunturnya dibersihkan, ekspresi wajah Qin Wentian menjadi semakin menyakitkan. Qin Wentian menggertakkan giginya kuat-kuat dan bertahan, sementara suara napasnya yang tersengal-sengal terdengar. Fen Lei, di sampingnya, bergumam tak masuk akal. Pria di sampingnya ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Namun, ia tak khawatir, karena seulas senyum tersungging di bibirnya. Tatapan jijik Orcon dan pengejaran gila-gilaan Orfon terukir dalam di benaknya. Qin Wentian harus segera menerobos, dan memadatkan jiwa astral keduanya dalam waktu sesingkat mungkin. Dan sekarang, batas waktu ujian telah tiba. Pagi harinya, para pendaftar yang telah memasuki hutan gelap, semuanya keluar. Para penguji dan senior dari 9 akademi bela diri telah menunggu di pinggiran.
Adapun mereka yang berhasil melewati cobaan ini, mereka akan resmi menjadi anggota mereka. Janus dan Mustang berdiri bersama. Di samping mereka, ada Orchon, Luo Huan, dan Mo Qingcheng. Orphon sudah keluar. Janus tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok Orphon. Di masa depan, Orphon juga akan menjadi salah satu muridnya. Mata indah Luo Huan berkilat cemas. Orphon ini pernah menyerang Qin Wentian saat mereka berada di hutan gelap. Kemudian, meskipun ia dan Mo Qingcheng mengawasi Orphon dengan ketat, tidak ada jaminan Orphon tidak akan berbuat jahat di belakang mereka dan mencari bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu terhadap Qin Wentian. Lagi pula, para pendaftar latihan ini datang dari seluruh negeri. Hanya mereka yang berasal dari ibu kota kerajaan, terutama klan bangsawan, yang akan saling mengenal. Mo Qingcheng melirik Orphon dengan dingin, membuat raut wajahnya menegang, lalu ia menundukkan kepala, tak berani menatap mata wanita itu. Di hadapan wanita ini, meskipun ia ingin meliriknya lebih lama, ia tak berani menundukkan kepala. Mo Qingcheng memperhatikan para pelamar yang keluar dari hutan gelap. Mengenai kejadian hari itu, ia diliputi rasa bersalah. Hari itu, ketika ia melihat Qin Wentian mengejar Orphon untuk membunuhnya, ia langsung mengambil kesimpulan dan sangat menyesal karena tidak meluangkan waktu untuk menyelidiki masalah tersebut dengan saksama. Tak lama kemudian, matahari terbenam, dan sinar merah matahari terbenam yang indah menyinari pepohonan di hutan gelap. Qin Wentian masih belum keluar, sementara 300 pendaftar dari Akademi Bintang Kaisar telah keluar dengan selamat. Jika dibandingkan dengan Akademi Bela Diri lainnya, tingkat kelulusan Akademi Bintang Kaisar adalah yang tertinggi, meskipun jumlah pelamarnya paling sedikit. Orphon, apa yang telah kau lakukan pada Qin Wentian? Mo Qingcheng mengalihkan pandangannya ke arah Orphon saat dia bertanya dengan dingin. Entahlah, hutan gelap terlalu luas. Mungkin dia mati di tangan binatang iblis, jawab Orphon panik. Tekanan yang sangat menyesakan terpancar dari tubuh Mo Qingcheng, sementara Orphon bersembunyi di balik punggung Orchon, hanya untuk melihat Mo Qingcheng dengan dingin melanjutkan. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawaban. Tunggu saja. Tiba-tiba, Mo Qingcheng terbang dengan bangau iblisnya. Luo Huan, setelah melihat punggung Mo Qingcheng yang tampak menyedihkan, tahu bahwa Mo Qingcheng benar-benar menyesali kesalahannya, dan sama sekali tidak menyalahkannya. Tatapannya yang dipenuhi dengan aura dingin, mencerminkan tatapan Mo Qingcheng, saat menyapu Orchon dan Orphon. Mengenai masalah ini, aku akan melakukan apapun yang kubisa. Mustang merasa menyesal, telah menyetujui niat gurunya yang terhormat. Lagi pula, Qin Wentian saat ini masih seorang kultivator lemah di alam pemurnian tubuh. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Qin Wentian, ia tak akan mampu menenangkan kegelisahan di hatinya. Bersambung.